Oke, selamat pagi semuanya. Sekarang jam 2:41 pagi. Jadi ini ceritanya saya tuh belum belajar, ya mau ujian ortopedi, tapi aku belum belajar. Nah, aku tuh kalau misal ngomong sendiri tuh capek, males gitu. Jadi daripada aku males, capek ngomong sendiri, mending aku buat video sekalian ngisi konten. Nah, di sini aku bakal bahas 5 soal ortopedi. Ya udah, langsung aja ya. Jadi pertanyaan pertama, a 56 years old male presented to the emergency department with a severe pain in his left leg and inability to bear weight after falling up his stairs. He denied any history of knee pain or functional loss before the fall. Radiographs were taken, figure 1 and figure 2, and were reported as a normal without acute fracture by attending radiologists. The emergency department physician reported a difficult exam secondary to pain and positive exam findings of a joint effusion and inability to bear weight. The patient was sent home from the emergency department with a knee immobilizer and crutch, instructed to weight bear as tolerated and to follow up with orthopedics in 1 week. Based on the radiography above, what is the most likely diagnosis of this patient's acute knee pain? Nah, katanya orang kalau misal mau jawab soal itu dibaca pada pertanyaan terakhir. Jadi pertanyaannya itu adalah based on the radiograph above, what is the most likely diagnosis of this patient acute knee pain? Jadi sebenarnya penyebab knee pain-nya itu apa gitu. Nah, pertama yuk kita coba jawab. Pertama adalah ruptur tendon quadriceps. Jadi kan gini, dia itu ceritanya ada orang cowok, laki-laki, bapak-bapak umur 56 tahun. Nah, dia itu kepleset di tangga sehingga sekarang dia sudah tidak mampu menahan beban. Nah, dia itu menyangkal dia ada histori atau riwayat sakit sebelum jatuh gitu. Jadi dia menyangkal dia pernah sakit bagian lutut sebelum jatuh. Dia ngomongnya dia jatuh ya karena dia sakit ya karena dia jatuh itu. Sebelumnya dia tidak pernah merasa dia pernah sakit kecuali karena jatuh ini gitu. Nah, dari fotonya kita lihat. Ini kan femur. Ini tibia, ini fibula, ini patella. Nah, aturan si patelanya itu di sini, bukan di sini. Nah, kondisi tulang patella yang terlalu ke atas ini ya, mungkin bisa disebabkan karena kondisi-kondisi kecelakaan seperti kepleset atau yang lainnya. Nah, kondisi tulang patella yang mana tulang patella ini lokasinya agak ke atas itu namanya adalah patella alta. Nah, di sini kita lihat kalau misal aku jawab quadriceps tendon, ya, quadriceps tendon tuh di mana sih? Jadi gini, tulang patella di bagian atasnya itu dia ada tendon namanya quadriceps tendon. Sedangkan di bagian bawah dari patella ini kan patella, bagian atasnya itu adalah quadriceps tendon. Nah, sedangkan bagian bawah dari tulang patella itu adalah ya tendon patella. Kalau misal aku jawab ruptur dari tendon quadriceps, ya salah karena biasanya yang menyebabkan si patella alta atau patella letak tinggi itu bukan ruptur quadriceps tendon. Gitu. Ya, berarti ruptur quadriceps tendon salah. Kemudian osteoartritis. Nah, kondisi osteoartritis merupakan kondisi sakit yang terjadi sudah lama. Nah, padahal di sini pasien mengatakan bahwa dia tidak memiliki riwayat pernah sakit pada bagian lutut. Ya, dia sakitnya di mana? Dia sakitnya ya karena murni, karena kepleset ini. Jadi kalau misal dijawab osteoartritis salah. Kemudian adalah displaced lateral tibia plateau fracture.
Kita lihat di sini tidak ada yang menunjukkan gambaran tulang retak pada tibia, dan kita lihat ya antara patella, antara femur serta tibia tidak ada display, semua lurus. Jadi kalau misal ada yang ngomong display itu salah. Jadi yang paling benar adalah patella, tendon, tiar gitu. Jadi tendon itu menghubungkan antara kalau ligamen kan menghubungkan antara bone to bone. Kalau tendon itu menghubungkan antara muscle to bone. Ya, jawabannya benar ya, patella, tendon, tiar. Tendon itu menghubungkan antara otot dan tulang. Osteoarthritis, dia type of joint disease that result from the breakdown of joint cartilage and underlying bone. Quadricep tendon, patellar tendon. Ya udah ya. Nomor 2. A 68 years old female presented to the office 3 weeks after sustaining a left shoulder dislocation resulting from a fall at home. The shoulder dislocation was close reduced to in a emergency department, and she was placed a sling immobilizer. Post-reduction X-ray shows a reduced glenohumeral joint without evidence of fracture. She denied history of shoulder instability, pain, or weakness. On exam, she has a significant weakness with an arm abductions and with a belly press test. Belly press test itu merupakan clinical examination or often used to help diagnose subscapular muscle tear. Nah, sebenarnya gini, ada seorang perempuan usia 68 tahun. Present, Tunji, office 3 weeks after sustaining a left shoulder dislocation. Jadi dia itu terkena dislokasi bahu yang terjadi di rumah. Nah, shoulder dislokasinya itu was close reduced in emergency department. Nah, sekarang gara-gara dislokasi pada bahunya itu, dia itu menggunakan sling immobilizer. Oke, jadi karena dislokasi pada bagian bahu, dia memakai sling immobilizer. Kemudian post reduction X-ray shows reduced glomerular joint without evidence of fracture. Kemudian dia menyangkal adanya riwayat ya shoulder inability or weakness prior. Jadi gini, dia itu terkena intinya dia sakit pada bagian bahu karena dia kepleset. Nah, sekarang dia udah di X-ray, kemudian dia sudah dipakai sling immobilizer, kemudian reduction X-ray. Kemudian ternyata kok dites dia itu belly press test positif. Padahal belly press test itu untuk tahu benar nggak sih sakit tulangnya ini disebabkan karena adanya tear atau kerusakan pada ototnya gitu kan. Nah, untuk memastikan hal ini kita bisa melakukan MRI karena fungsi MRI itu adalah untuk melihat apakah ada kelainan pada muscle, connective tissue, kartilagu, kemudian soft tissue seperti itu. Nah, kalau misalnya CT itu biasanya digunakan untuk melihat sesuatu dengan sudut 360 derajat seperti mengelilingi. Nah, sedangkan X-ray itu untuk melihat tulang. Kalaupun kamu melihat organ, kita bisa melakukan pengisian menggunakan kontras. Kemudian injury of entrapment on which peripheral nerve could cause winging of the scapula. Apa yang dimaksud dengan winging scapula? Jadi posisi scapula abnormal terlihat lebih panjang. Nah, di sini injury-nya itu adalah long thoracic nerve.
Wing scapula atau disebut sebagai scapula alata is a skeletal medication condition in which the shoulder blade protrudes from a person's back in an abnormal position. Wing scapula karena long thoracic nerve mensuplai musculus serratus anterior. Oh, gitu. Kenapa jawabannya adalah long thoracic nerve? Gini, scapula itu, musculus serratus anterior itu terletak di depan dari scapula. Jadi kalau misal diibaratkan, ini scapula itu di bagian belakang. Kemudian di depan dari scapula itu apa? Di depan dari scapula itu adalah musculus serratus anterior. Nah, kenapa kok ada wing scapula? Nah, wing scapula itu ya karena ada kelainan pada nervus yang mensuplai otot yang otot yang terletak di dekat-dekat scapula. Otot yang terletak di dekat scapula contohnya musculus serratus anterior. Diinervasi dengan long thoracic nerve atau nervus thoracic yang long. Lanjut ya, berarti long thoracic nerve. Kemudian lanjut, kemudian ini nomor 4 ya. 42 years old male present to your office with complaints of chronic lower back pain. He has a history of T12 compression fracture 5 years ago from a traumatic fall. He recovered well from injury, but over the last few years, his entire back has become progressively sore and stiff. AP and lateral lumbar spine X-ray show fused sacroiliac joint vertebra body squaring, interspinous ligament calcification, flowing syndesmosis, posterior element fusion. These findings are consistent with ankylosing spondylitis karena ada kata kunci berupa fusi. Lanjut, kemudian 51 years old man present to the emergency department with left ankle pain and deformity, tripping while hiking. He stepped awkwardly on a rock while climbing down the mountain and felt a crack in his ankle. He was transported to emergency department when X-ray showed left ankle fracture dislocation. The ankle was close to reduce the patient under conscious sedation and post-reduction X-ray confirm reduction of the talus. Talus itu daerah yang di sini, ini talus. Kalau yang di sini ini calcaneus. Motor and distal pulses remain intact after the reduction. What is the next best option? Jawabannya itu adalah stirrup dan posterior. Karena kalau misal stirrup itu dia nahannya di sini, nggak sampai sini. Sedangkan posterior itu gini, belakang dapat semua. Kalau yang itu tuh nggak terlalu ke belakang tapi nggak terlalu ke depan, jadi kayak segini. Maka kan lebih penting untuk kita tahan dua-duanya sehingga application of posterior and spill stream is stirrup splint.